Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Fitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A IAIN Pontianak. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Indonesia nih, bagaimana asal-usulnya dan perkembangannya hingga sampai sekarang. Oke, pertama kita ngomongin tentang asal-muasalnya nih. Sebenarnya bahasa Indonesia itu dari bahasa apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan yang umum ya, bahwa bahasa Melayu merupakan cikal bakal atau awal dari terbentuknya bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Kenapa bukan bahasa Jawa, Bugis, atau bahasa Dayak atau lain sebagainya? Padahal dari Sabang sampai Merauke Indonesia memiliki banyak sekali bahasa-bahasa. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca. Apa sih bahasa lingua franca itu? Bahasa lingua franca bisa juga dikatakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan masyarakat di suatu tempat. Yang kedua, faktor yang kedua, karena bahasa Melayu memiliki sistem yang praktis dan sederhana. Nah, praktis dari mananya? Jadi, bahasa Melayu merupakan bahasa yang tidak mengenal tingkatan sosial. Misalnya kita ambil dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan, contohnya dari tingkatan usia. Tentu saja dalam bahasa Jawa, seorang anak yang berbicara dengan orang tua akan beda cara sapaannya jika seorang anak berbicara dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia sendiri, terutama dalam ejaannya. Jadi pada tahun 1901 Indonesia mengeluarkan ejaan yang diberi nama Van Ophuijsen atau biasa disebut sebagai ejaan Melayu. Bagaimana ciri-ciri dari ejaan ini? Nah, jadi pada ejaan Van Ophuijsen ini masih menggunakan dua konsonan. Pernah lihat kan kalau biasanya penulisan C pada zaman dulu itu penulisannya TJ, contohnya TJARA dibaca cara. Sekarang penulisannya sudah hanya tinggal menulis huruf C-nya saja. Nah, itu merupakan satu dari banyaknya ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen. Kemudian tahun ke tahun, pada tahun 1947 Indonesia kembali mengeluarkan ejaan terbarunya, yaitu biasa disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari ejaan ini? Dalam ejaan ini biasa digunakan tanda koma sebagai penanda dengan bacaan hamzah. Misalnya, penulisan ta sekarang ditulis menggunakan huruf K, C-A-K, tapi pada ejaan Republik masih menggunakan TA lalu diberi koma kecil di atas. Kemudian pada ejaan ini kata pengulangan boleh dituliskan dengan angka 2. Misalnya kata kupu-kupu boleh dituliskan kupu 2 yang menandakan bahwa kata tersebut berulang. Selain itu, pada ejaan ini tulisan di awalan dengan di untuk kata depan juga masih digabung. Selanjutnya pada tahun 1972 Indonesia kembali mengeluarkan ejaan versi terbaru, yakni ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat sebagai EYD. Pada ejaan ini, pengulangan kata tidak boleh dituliskan dengan angka 2. Jadi misalnya kata kupu-kupu yang sebelumnya pada ejaan sebelumnya boleh dituliskan kupu 2, pada ejaan ini tidak diperbolehkan lagi. Jadi harus ditulis kupu strip kupu. Selain itu, penulisan di awalan dan di pada kata depan pada ejaan ini sudah dibedakan. Selanjutnya, pada tahun 2015, terkait dengan keluarnya
Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mulai 2015 ini ejaan yang disempurnakan tidak lagi digunakan dan digantikan oleh pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, tapi baru-baru ini pada tahun 2022 turun lagi sebuah kebijakan bahwa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tidak lagi dipergunakan dan kembali kepada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.